salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada Bu Astin 1, staf ahli Bupati, Pak Widi, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Cokro, Kadis BMD. Dan alhamdulillah juga hadir narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Pak Kasat Sese, Pak Kadek. Nah, ini orangnya gede dubur. Ya, Bung Bani biasanya. Kemudian Bu Camat, kemudian Mas Bedi dari Kejaksaan Negeri, terima kasih. Juga Forkopimcam hadir, ada Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, kemudian dari Koramil, terima kasih. Dan juga hadir Lurah Selang mana? Lurah Selang ada, yang lain saya hitung Lurah Selang nggak kelihatan tadi. Dan juga para kades yang hadir, insya Allah hadir semua kecuali yang tidak hadir. Dan seluruh jajaran staf daripada Kecamatan Kebumen. Puji syukur kepada Allah SWT, pagi hari ini kita maka bagaimana kapasitas lurah dan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan ini bisa berjalan sesuai aturan, tidak perlu was-was, tidak perlu ragu-ragu, buatlah kebijakan yang pro dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan segala keterbatasan yang ada. Apalagi kita paham peraturan tentang pemerintahan ini sering sekali berubah-ubah untuk kebijakan eksekusinya. Jadi untuk eksekusi, kalau aturan itu tetap, tapi eksekusi terhadap program ini kita memahami sering sekali berubah-ubah. Jadi hari bulan ini apa, bulan depan belum tentu sama. Nah, ini kita harus menyikapinya bagaimana? Ya, kita tetap taat terhadap peraturan. Contoh, untuk penggunaan dana desa sudah jelas ditetapkan, ada aturannya sekian persen untuk BLT DD dan lain-lain. Tetapi juga banyak kepala desa pada saat itu menunggu daripada perubahan aturan, sehingga sampai Januari baru berubah melalui Musdes. Ingat nggih Bu Camat? Akhirnya turunnya dana desa kemarin dan ADD itu yang saya harapkan di Januari sudah mulai terdistribusi, ternyata kemarin baru di akhir Februari ini sudah mulai terdistribusi. Jadi saya sudah perintahkan ke seluruh dinas untuk membuat pendampingan di tiap-tiap desa, di tiap-tiap kecamatan. Kesulitannya apa? Jadi di masing-masing kecamatan, desa-desa itu ada pendampingan supaya melihat betul bahwa oh, ini desa ini ternyata mampu administrasi seperti ini, tidak ada hal yang kemudian menjadikan kendala. Jadi jangan sampai Pak Bupati, saya belum gajian karena apa? Karena Musdesnya kemarin lebih terlambat, administrasinya terlambat, sehingga kesejahteraan dari kepala desa dan perangkat tentunya juga akan menjadi kendala. Itu beberapa hal. Kemudian juga kita paham pemerintah desa ini juga rentan dengan era keterbukaan informasi publik, maka memang pemerintah baik kabupaten maupun desa ini wajib memberikan informasi tentang pemerintahan. Nah, karena itu di Polres juga sama, di Polsek yakin juga sama, di Kejaksaan sama, di Koramil, Kodim juga pasti sama, dan di desa-desa saya lihat juga sudah dilaksanakan. Buat tentang anggarannya, paparkan di situ, masyarakat bisa melihat. Lebih dari itu, yang sifatnya administratif ke dalam, ini tentunya bisa berkoordinasi dengan bagian hukum di kabupaten. Kemudian juga kepala desa ini setiap kali adanya kegiatan ini yang sifatnya kebijakan ini betul-betul konsultasi, bisa ke bagian hukum, bisa langsung ke Kasat Serse ataupun bisa ke kejaksaan. Misalkan begini,
Bahkan ada satu kecamatan ini 2 case tukar guling tanah. Tukar guling tanah khas desa itu harus mendapat persetujuan dari gubernur. Setelah dari gubernur dapat surat izin, maka dapat ditukar gulingkan dengan catatan tentunya harus ada appraisal, dibuat appraisal, buat angkanya, kemudian diusahakan membeli tanah di lokasi desa tersebut, paling tidak di kecamatan tersebut, untuk menghindari, mohon maaf, kecurigaan daripada masyarakat ataupun penegak hukum bertanya, kenapa harus disebar kemana-mana. Ini terjadi di mana salah satunya di Kecamatan Bejagoan. Kita sudah tahu case itu cukup lama ya, Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan tentunya desa itu sendiri, ataupun yang tukar guling itu sendiri. Intinya bisa sama-sama dirugikan. Kejadian itu di Gombong, di Sempor ada, di Bejagoan ada 2 case. Salah satunya adalah Desa Jemur yang kita sudah tahu. Sekarang kalau tidak salah sudah masuk ke ranah APH. Ini jangan sampai seperti ini. Kita pemerintahan sinergi. Silahkan komunikasikan ke pemerintah kabupaten. Kecuali yang sifatnya untuk bisnis dikerjasamakan, seperti RMU di Kaliputih. Kemarin juga saya mau bawa pengusaha dari Korea. Saya usahakan untuk menggunakan tanah desa, tetapi karena desa tersebut listriknya baru 1 pas pun 3 pas, sehingga minta yang lain. Kita terus berupaya meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat desa. Salah satu contohnya begini, ini tanah belum mendapatkan persetujuan daripada gubernur atau aturan seperti apa, kemudian dilakukan tukar guling. Setelah dilakukan tukar guling, angkanya keluar dari mana? Apakah angka kesepakatan? Apakah angka appraisal?